Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan, kita bisa bermuajahah, bisa bertukar ilmu dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah kasih kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tetap tercurah kepada uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin bertukar ilmu dengan sahabat muslimah semuanya berkaitan dengan tema yang saya ambil hari ini, yaitu mengantarkan anak solih solihah. Saya pribadi masih belajar, dan mungkin ini nanti juga wabil khusus seruan untuk saya pribadi, dan semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Oke, saya punya slide di sini. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan fakta anak saat ini. Jadi mungkin kita juga menjumpai anak-anak yang memiliki sifat atau sikap seperti ini. Jadi ada anak nakal, ada anak manja, ada anak yang tidak mandiri atau kurang mandiri, gampang putus asa, kemudian anak yang malas, suka menunda-nunda pekerjaan, bahkan berani kepada orang tua, atau biasanya kita menyebutnya dengan anak yang durhaka. Nah, ini sebabnya apa sih? Salah satu sebabnya itu adalah karena kesibukan orang tua yang mungkin luar biasa, begitu ya, atau karena orang tua itu mencari penghasilan gitu ya untuk menafkahi keluarganya, sehingga waktu untuk anak-anaknya itu kurang. Kemudian anak yang kurang perhatian, kemudian orang tua yang cuek gitu ya, kemudian orang tua yang kurang berilmu atau mungkin tidak berilmu. Nah, ini adalah salah satu sebab-sebab kenapa anak itu menjadi nakal dan seterusnya. Padahal kalau ditanya, orang tua pasti berharap bahwa anaknya nanti menjadi anak yang baik untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Nah, ternyata harapan itu tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh orang tua. Harapannya ingin jadi anak baik, tetapi usaha yang dilakukan oleh orang tua minimal bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Nah, sekarang kalau kita menginginkan menjadikan anak kita itu solih solihah, apa sih pengertian solih itu? Nah, jadi kesolihan di sini itu didefinisikan sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, termasuk kepada orang yang tua, baik itu orang tua kandungnya atau orang tua di sekolah, misalnya guru, atau di pesantren, ustadz-ustadzahnya, dan semua orang gitu ya yang telah memberikan pendidikan, yang telah memberikan ilmu. Nah, itu dianggap sebagai orang tua yang dalam hal ini mengajak kepada ketakwaan. Nah, ini adalah pengertian solih. Kemudian yang harus dilakukan orang tua apa? Yang jelas pertama adalah mendidik sesuai dengan syariat Islam, yaitu pendidikan akidah yang merupakan pendidikan pertama dan utama. Ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, karena akidah itu adalah fondasi keimanan seseorang. Khusus untuk kita para muslimah yang insya Allah adalah menjadi ibu yang solihah gitu ya. Ini memiliki tugas yang khusus bagi seorang ibu sebagai madrasatul ula, jadi sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sementara tugas ayah itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jadi ayah di sini bertugas, berkewajiban untuk menjaga keluarganya itu dari siksa api neraka. Nah, di sini ayah perannya sangat penting sekali. Kemudian fase-fase pendidikan akidah. Nah, ini Islam juga mengaturnya umur 7 tahun. Nah, ini
dikenalkan tentang halal dan haram. Mana yang halal, mana yang haram. Ini harus kita kenalkan kepada anak. Kemudian kewajiban untuk melaksanakan ibadah wajib, terutama adalah sholat wajib. Ini kita fahamkan kepada mereka. Kemudian berikutnya ajak mencintai Rasulullah SAW, keluarganya dan orang-orang yang sholih, sehingga mereka dekat dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan orang-orang sholih dan bisa meneladaninya. Yang berikutnya ajarkan Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana perkataan Imam Ghazali bahwa memang anak-anak kita perlu belajar tentang Al-Quran dan Hadis. Jadi jangan fokus hanya diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan tetapi lupa untuk mengajarkan Al-Quran dan Hadis kepada anak-anak kita. Mulai dengan hal yang sepele gitu ya, mulai misalnya membacanya, kemudian mengartikannya, baru nanti kemudian memberikan pemahaman apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Tentu di sini diperlukan orang tua yang berilmu, jadi bukan orang tua yang tidak punya bekal ilmu apapun di dalamnya. Nah, bagi orang tua ini ada beberapa fadilah atau keutamaan ketika mendidik anak di dalam Islam. Semoga ini nanti bisa memotivasi para orang tua gitu ya untuk istiqomah, sabar dan ikhlas mendidik anak-anaknya. Anak adalah amanah dan memang kita dituntut sabar di dalam mendidiknya. Anak juga ujian bagi kedua orang tuanya. Anak perempuan, jadi anak perempuan di dalam Islam itu ada fadilahnya atau ada keutamaannya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang diuji dengan mendapatkan anak perempuan, kemudian ia berbuat baik kepada mereka, maka anak perempuan itu akan menjadi penghalang baginya dari sentuhan api neraka. Masya Allah, jadi istimewa ketika kita itu ikhlas di dalam mendidik anak-anak perempuan. Kemudian hadis riwayat Muslim, di situ juga Rasulullah bersabda, Allah mengharuskan ibu itu masuk surga atau membebaskannya dari neraka disebabkan kasih sayangnya terhadap anak perempuannya. Juga bagaimana dikisahkan ketika seorang ibu itu menyisir rambutnya dengan ikhlas, maka sebanyak itu pula dosa-dosa seorang ibu itu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah, Islam memberikan keistimewaan kepada ibu ketika dia mendidik anak-anaknya, ketika dia merawat anak-anaknya. Hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mengurus dan mendidik dua anak perempuan hingga mereka dewasa, maka ia datang di hari kiamat nanti bersamaku. Nah, ini sabdanya Rasulullah. Beliau SAW merapatkan jari jemarinya. Artinya bersama Rasulullah itu ya sangat dekat sekali ketika mereka bersabar mengurus dua anak perempuannya. Jadi yang memiliki anak perempuan belum memiliki anak laki-laki tidak usah gusar, tidak usah gundah gulana gitu ya. Nah, insya Allah memiliki anak perempuan juga sebuah keistimewaan. Kemudian berikutnya prasyarat orang tua masuk surga dengan merawat anak perempuan. Nah, di sini ada beberapa prasyaratnya. Merawatnya hidup, tidak menguburnya hidup-hidup, sebagaimana kalau kita sering mendengar kisah orang-orang jahiliyah zaman dahulu bagaimana memperlakukan anak perempuan atau bayi perempuan. Ketika mereka mendapatkan bayi perempuan, nah ternyata mereka tidak cukup puas, bahkan merasa terhina ketika memiliki bayi perempuan, sehingga melakukan perbuatan yang keji dengan mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Maka dengan datangnya Islam memberikan tuntunan, diharamkan untuk membunuh bayi sekalipun itu adalah bayi perempuan. Kemudian memuliakan, memelihara dengan baik dan menyayanginya. Ini adalah amanah
orang tua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keberadaan anak yang dititipkan kepada para orang tua. Kemudian tidak mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Jadi namanya anak, baik laki-laki atau perempuan, semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pilar untuk bisa mewujudkan anak yang solih, nah ini harus kita lengkapi, harus kita pahami gitu ya, bahwa pilar mewujudkan anak solih itu yang pertama adalah keluarga, karena keluarga itu sebagai pendidik yang terdekat. Keluarga itu siapa? Yang pertama adalah kepala keluarga, yaitu ayah, yang bertugas, yang berkewajiban untuk menjaga seluruh anggota keluarganya, terutama dari siksa api neraka. Berikutnya adalah peran ibu yang sangat penting juga, dan orang-orang yang menjadi anggota keluarga yang dituakan di dalam keluarga itu. Nah, ini semuanya adalah pendidik yang terdekat. Nah, ini harus diciptakan keluarga yang memiliki akidah yang kuat, memiliki pemahaman akidah yang benar. Yang kedua, pilar yang kedua itu adalah masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu sebagai kontrol sosial. Masyarakatlah yang kemudian juga bisa mencegah adanya perbuatan mungkar di tengah-tengah mereka. Ketika ada individu yang melakukan kemaksiatan, maka di sini masyarakat itu akan bisa menjadi pengontrol gitu ya. Misalnya dengan kalau tidak bisa diberikan nasihat, maka masyarakat akan memberikan atau mengadukannya kepada pihak yang berwajib ketika individu itu melakukan sebuah kemaksiatan. Bukan masyarakat yang cuek ya, bukan masyarakat yang diam ketika terjadi kemaksiatan. Contoh saja ini ya sahabat-sahabat semuanya, ketika ada aktivitas pacaran. Nah, kalau kemudian masyarakat itu diam, maka aktivitas pacaran yang diharamkan oleh Allah itu akan menjadi sebuah kebiasaan, bahkan menjadi sesuatu yang wajib. Makanya banyak para orang tua, khususnya adalah ibu, itu gusar gitu, ketika anaknya, wabil khos adalah anak perempuannya, itu belum mendapatkan gebetan atau memiliki pacar, atau nggak ada yang ngapeli ketika di malam minggu. Kenapa? Ya karena masyarakat diam terhadap aktivitas pacaran dan menganggap itu adalah hal yang biasa, padahal itu adalah sebuah kemaksiatan. Oke, yang ketiga adalah negara. Jadi pilar negara yang dia menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Negara yang memiliki kewenangan penuh, diberikan oleh Allah amanah kekuasaan untuk meriayah rakyatnya, untuk bisa menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menegakkan mana yang hak dan kemudian memberantas yang batil, memberantas yang maksiat. Itulah pilar negara yang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan amanah kepada para penguasanya, wabil khas adalah kepada pemimpin negara. Dahulu itu ada kepemimpinan Islam, kepemimpinan pemerintahan di dalam Islam, yaitu sebuah daulah khilafah Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Mungkin sahabat semuanya bisa menonton filmnya yang di MNC ya, seperti Khalifah Umar bin Khattab atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah figur-figur pemimpin muslim yang beliau melanjutkan gitu ya, melanjutkan kepemimpinan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika ketiga pilar ini ditegakkan, maka sangatlah mudah bagi para orang tua untuk bisa mewujudkan anak yang solih solihah.
Saya berharap semoga putra-putri kita, putra-putri panjenengan semuanya menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Wabil khas pada bulan Ramadan yang mulia ini kita bisa memulainya, dan insya Allah lebih banyak waktu para ibu untuk bisa dekat dengan putra-putrinya ya, karena sekarang masanya lockdown, ada pandemi. Kita juga berdoa semoga Allah segera mengangkat COVID-19 sehingga kita bisa khusyuk dan tumakninah untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dan kita berdoa semoga pertolongan Allah segera datang untuk kaum muslimin dengan diterapkannya Islam secara sempurna dalam naungan khilafah Islamiyah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.